Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Sono Budoyo, dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Kalaupun sekarang lagi kurang sehat, semoga juga cepat pulih juga ya. Nah, Sono Budoyo sharing session kali ini kita memiliki tema yang awal ceritanya ini adalah Sono Budoyo sebentar lagi bakal memiliki agenda penting ya. Agenda-agenda yang cukup mendobrak acara-acara yang ada di Jogja. Karena Sono Budoyo nanti Agustus ya Mbak ya? Iya. Insya Allah Agustus bakal mengadakan suatu agenda. Agendanya apa? Nanti biar narasumber aja yang menjelaskan. Kita menyapa dulu ya narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Karin. Selamat pagi Mas Yuki. Asik. Jadi pagi hari ini kita bersama Mbak Karin. Jadi Mbak Karin ini adalah kurator dari Rajata. Apa kabarnya Mbak Karin? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan lagi sibuk-sibuknya untuk menyiapkan Rajata ini Mbak ya? Iya, kemarin sih kita sempat instalasi beberapa hari. Mungkin hari ini juga dilanjut kemana-mana ya instalasi. Di gedung pameran? Iya, gedung pameran. Gedung pameran Temporer Sono Budoyo. Udah tahu belum nih sahabat Sono Budoyo gedung pameran Temporer Sono Budoyo di mana? Di mana Mbak? Ada di X Gedung Koni. Ya, X Gedung Koni ya. Kalau misalnya sahabat Sono Budoyo jalan-jalan ke 0KM pasti kelihatan. Nanti ditunggu Mbak Karin di sana. Saya jaga satpam Mas. Oh bukan. Udah berapa lama sih Mbak persiapan untuk ngadain Rajata ini sendiri? Persiapan untuk mengadakan pameran Rajata ini secara pembentukan konsep mungkin waktu antara bulan April ya, April, Mei, Juni, bulan ini. 4 bulan ini ya. Selama pandemi kemarin ada beberapa kali WFH, terus kita ada beberapa acara yang ditunda di museum, kemudian kita mencoba menggodok bersama dari teman-teman di seksi koleksi, seksi bimbingan, kemudian kita bikin pameran. Untuk penggodokan konsepnya sendiri sudah dari sejak bulan April dibentuk sama teman-teman dari kurator yang lain. Udah lama ya, April, Mei, Juni, Juli, ya sekitar 4 bulan sih Mbak untuk persiapan sebuah pameran ini ya. Iya. Dan ini yang menarik adalah setiap pameran yang ada di Sono Budoyo ini namanya unik-unik juga Mbak. Loh kayak pameran yang terakhir itu ya, yang akhir tahun kemarin ada Angkasa Raya Ruang dan Waktu ya kan. Terus yang ini adalah Rajata, pameran Rajata, Perak dan kisah di antaranya. Boleh di spill dulu nggak sih Mbak ini Rajata itu artinya apa Mbak? Rajata nih. Rajata itu bukan anaknya Sarah Sechan ya? Oh bukan. Anaknya Sarah Sechan apa Mbak? Rajata juga. Oh Rajata juga. Tapi jadi Rajata ini diambil dari bahasa Sanskerta memang yang memang artinya perak. Jadi Rajata itu adalah bahasa Sanskertanya dari perak. Jadi mungkin cocok nih buat ngasih nama-nama anak-anak bayi-bayi. Namanya anaknya Rifki mungkin besok Rajata. Saya belum punya anak. Oke, belum punya anak. Gitu. Jadi Rajata ini artinya adalah perak, diambil dari bahasa Sanskerta. Ini bisa menjadi salah satu referensi ya. Mungkin besok kalau ingin menamai sesuatu bisa ngambil pakai bahasa Sanskerta. Iya, ada banyak kamus Sanskrit, ada banyak bahasa Jawa kuno yang bisa bisa dijadiin bahan sumber ide sih sebenarnya. Kalau untuk sebetulnya kalau untuk bahasa judul pameran itu memang gimana sih cari yang catchy, enak didengerin, gimana yang bisa kalau dilafalkan tuh bisa langsung keinget Rajata. Dan apa ya kesan punya ini kayak trademark wah Sono Budoyo banget nih. Ya, dapat juga. Alhamdulillah. Itu yang merumuskan siapa sih Mbak Karin sendiri? Iya, saya sendiri. Itu brainstormingnya dulu dari April belum ada judulnya. Jadi intinya mau pameran perak aja gitu. Sebenarnya perak, tapi untuk nyari satu judul itu kayak lama banget apa ya yang cocok di otak-atik. Berkali-kali juga otak-atik sama teman-teman dari koleksi, dari seksi koleksi, dari teman-teman bareng di kurator di sana. Apa sih ya cari judul yang enak gitu. Ketemu ini nanti dia harus sesuai nggak sama temanya. Jadi agak tricky sih memang untuk mencari satu judul koleksi
satu judul pameran itu, tapi ya sebenarnya di situ sih. Dan ketika berhasil ada itu kayak Kalau disenengin seneng banget. Tapi kayak bang ini Mbak ya, jadi sesuatu yang unik, tidak harus melulu bahasa Inggris. Oh iya. Iya. Ini keluarnya dari bahasa Sanskerta dan Rajata. Jadi kalau misalnya orang awam kayak saya nih Mbak, orang awam ini kiranya Rajatanya raja gitu. Ternyata artinya perak. Ternyata artinya perak. Kalau emas artinya Swarna. Oh. Nanti malah jadi Pelajaran Sanskerta kan. Oh jadi perak Rajata, kalau emas adalah Swarna. Swarna. Oke. Begitu cerita dari pemilihan nama Rajata itu sendiri. Nah kalau misalnya waktu itu Mbak di bulan April, gimana sih Mbak ceritanya kok akhirnya kepilih untuk mengangkat perak ini sendiri? Apakah ada isu-isu sekarang yang lagi berkembang atau memang Mbak Karin ini melihat perak ini menjadi salah satu potensi yang ada di Jogja juga gitu? Oke. Kenapa ngangkat perak ya? Jadi kenapa kita mengangkat perak? Mungkin agak flashback ke belakang dulu sedikit. Flashback ke belakang dulu sedikit, reflektif ke belakang. Jadi tahun 2019 yang lalu itu Museum Sono Budoyo itu kan melakukan kajian pengadaan koleksi perak. Jadi kita sebenarnya relasi Museum Sono Budoyo dengan perak, terutama perak kerajinan perak Kota Gede itu sudah terbangun sudah sangat lama, sudah dibangun sejak awal abad ke-20 itu sudah sangat lama kan. Tahun kemarin kami melakukan pengadaan koleksi perak dan sudah mengadakan koleksi perak, kenapa tidak ditampilkan sekalian gitu. Kemudian brainstorming ternyata ada banyak aspek-aspek yang sangat menarik dari perak ini, terutama perak Kota Gede ya. Perak Kota Gede Fokusnya adalah perak Kota Gede karena bagaimanapun Kota Yogyakarta tentu saja lekat dengan perak di Kota Gede. Jadi udah tampil stereotipnya dan ngomongin perak pasti di Jogja pasti ngomongin Kota Gede. Jadi kami punya koleksi perak, kemudian relasi-relasi itu yang kemudian ayo kita membangun sebuah pameran yang punya sebenarnya ada 3 aspek utama yang diharapkan adalah muncul dalam narasi pameran ini, yaitu aspek pengolahan logam itu akan mengubah aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi secara konteksnya, secara luasnya di Jakarta pasti akan ada terjadi perubahan aspek sosial, ekonomi, dan budaya karena Kota Gede. Jadi dari satu perak ini makanya temanya Rajata, perak dan kisah diantaranya itu tadi Mbak ya? Saya tuh sebenarnya banyak banget. Cuma mungkin akan diambil sedikit episode. Sebenarnya pengen cerita banyak, luas banget. Cuman tapi mungkin ya itu tadi kayak apa sih, kita mencari cerita yang paling apa ya namanya, paling relate sama kehidupan kita kalau kita nanti insya Allah kunjung nanti ketemu. Oke, seru sekali ya. Jadi fokusnya memang Jogja ini, di Jogja ya ada Kota Gede, yang mana Kota Gede itu menjadi sentra dari perak itu sendiri, dan Sono Budoyo sebagai museum di Jogja yang sudah berdiri Ya. 1935. Dari udah 1935 pun memiliki hubungan yang erat ada dengan relasi. perak Kota Gede ini, dan akhirnya di pameran Rajata ini mencoba dimunculkan kembali ya. Jadi perak ini seperti apa? Nah, nanti penasaran sih. Enggak deh. Oke, tapi kalau ngomongin soal perak nih Mbak ya, kan unik juga nggak sih Mbak? Jogja ini kan kayaknya nggak ada tambang perak nggak sih Mbak? Apalagi di Kota Gede. Mungkin boleh diceritain dikit nggak sih Mbak? Sebenarnya kok bisa ada perak di Kota Gede sih Mbak? Ini dari yang berdasarkan riset dan kajian yang saya lakukan, teman-teman di Museum Sono Budoyo lakukan beberapa saat yang lalu, kami mencoba mengulik sedikit sejarah perak Kota Gede. Jadi memang tradisi kerajinan perak itu memang menurut tradisi kita, menurut orang historinya, itu memang sudah ada sejak kerajaan Mataram Islam. Sejak Kerajaan Mataram. Kerajaan tradisi Mataram Islam. Cuman yang menarik adalah sependek saya pengetahuan saya, itu tuh belum ada kemudian benar-benar bukti atau faktual yang menyatakan bahwa ini perak dari
masa kerajaan Mataram Islam. Oke, jadi kayak semacam belum ada nih gitu, belum ditemukan barangnya. Tapi tradisinya hidup terus. Jadi barangnya belum ada, tradisinya masih hidup terus. Ini yang yang paling yang mungkin akan menjadi misteri yang bisa dipecahkan oleh teman-teman arkeologi, mungkin mencari benda artefaknya yang benar. Kemudian dari tradisi lisan juga saya baca beberapa jurnal dari dosen-dosen sejarah di UGM memang menyatakan perak itu diimpor. Jadi bahan baku untuk kerajinan perak itu memang diimpor dari wilayah Jawa di bagian tengah. Lupa daerahnya, tapi memang nggak ada bahan bakunya yang asli origin dari Jogja. Tapi mereka memang mendatangkan bahan bakunya dari luar Jogja, daerah wilayah Jawa Tengah. Jadi bahan bakunya dari luar, kemudian pada masa itu Mataram mungkin sampai hari ini juga masih pakai dari sumber-sumber yang ada di daerah itu. Luar, kemudian bahan bakunya yang olah adalah pengrajin perak. Jadi memang sebuah sentra industri kerajinan nggak melulu harus ada tambangnya di daerah itu. Iya, memang nggak harus sih. Tapi mereka bisa punya kepandaian. Jadi para pandai-pandai itu, pandai-pandai emas, pandai-pandai perak itu mereka punya pengetahuan kuno kalau aku bilang. Jadi mereka bisa mewariskan itu dari turun-temurun dan bisa kemudian akhirnya mereka jadi ahli walaupun nggak harus punya bahan baku. Ini kalau ngomongin lagi bisa panjang sekali. Dan itu akan ada sebuah penjelasan di pameran itu sendiri nggak sih, Mbak? Iya, ada sedikit. Semacam sejarah awal perak di Kota Gede itu sendiri, Mbak ya. Menarik sekali pastinya Sahabat Sunobudoyo untuk besok ya kita datang ke pameran Rajata yang akan diselenggarakan. Waktunya apa sih, Mbak? Udah boleh di announce belum? Sudah boleh kayaknya. Jadi kita akan resmi dibuka pamerannya mulai tanggal 4 Agustus sampai tanggal 24 Agustus dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sepanjang itu juga nggak apa-apa main di sana ya. Nggak harus ke ruang pamerannya, kalau udah ini pokoknya jalan-jalan di museum. Benar. Jadi Sunobudoyo itu tidak hanya yang ada di seberang keraton aja ya. Tapi besok itu Sunobudoyo punya pameran spesial, pameran temporer yang bertemakan Rajata, Perak, dan Kisah di antaranya. Oke, dan pastinya juga saya juga ngajak untuk sahabat Sunobudoyo boleh sekali untuk memberikan pertanyaan langsung via komentar yang ada di Instagram teman-teman. Boleh langsung bertanya seperti apa, nanti yang dapat yang pertanyaannya yang terpilih ya nanti bisa dapat hadiah ya. Dimilih nanti pertanyaannya. Oh ya, mungkin ini tadi ada pesan dari teman-teman karena ini kan lagi COVID ya, lagi wabah, lagi ya suasananya. Jadi ada pameran di masa COVID. Ini ada pameran COVID. Secara keseluruhan datang mengunjungi Museum Sunobudoyo sendiri sudah harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Termasuk juga nanti akan di pameran yang di Rajata ini kami akan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat terhadap ini. Jadi misalnya kayak durasi waktu kunjung ke pameran itu mungkin kisarannya 20 menit. Oke, jadi setiap orang 20 menit durasi. Untuk bisa menikmati pameran, lihat-lihat. Tapi tetap diperkenankan, misalnya memang mau lebih dari 20 menit, asalkan pengunjungnya tidak banyak. Jadi nggak over capacity dalam satu ruangan. Mungkin yang single-single cocok. Aduh. Terus yang berkeluarga gimana nih? Ini gimana? Speechless. Kamu apa? Mau marginalkan yang single ya? Oke, saya single juga. Yang mau marginalkan yang jomblo gitu. Boleh kok tetap datang bersama-sama. Boleh tetap datang bersama-sama, tapi tadi ada batasan. Itu tadi ada batasan. Tetap bisa akan lebih dari 20 menit asal nggak katanya ngomong. Jadi kita membatasi satu ruang itu 50 menit. Berapa Mbak? Per ruang itu ada orangnya? Nggak
nanti cek sendiri. Ini masih dicek masih dihitung lagi karena kalau nggak salah kan memang ada hitung-hitungannya. Ini masih instalasi soalnya, jadi kita belum benar-benar tahu nanti harus masang papan tempat berdirinya. Iya, saya kemarin lihat di story-nya Mbak Karin juga soalnya. Teaser nih, jadi ada teasernya juga. Tapi nanti kita kayaknya bakal produksi teaser juga ya. Oh iya. Oh enggak, saya nanya. Gimana Mas Putri kayaknya yang lebih tahu. Iya lebih tahu ya. Oke. Protokol kesehatannya pertama tadi durasi, lalu juga ada pembatasan jumlah. Kemudian yang paling penting nggak boleh dipegang paling. Jangan di sentuh displaynya karena gimana pun yang penting kita membawa virus. Iya. Juga kan, jadi tetap hati-hati. Jangan lupa pakai masker. Tadi kita sediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan. Tapi hand sanitizer-nya bukan buat diisi ulang ya. Ada gitu ya. Kan ada kan dulu awal-awal Covid itu makanya jadi ramai itu di sosial media, orang-orang tuh datang ke mall atau datang ke tempat umum ngambil ini hand sanitizer yang besar-besar gitu. Jangan nih, sahabat muda tidak kayak gitu nih. Okay. Langsung aja ke konservasi kalau mau nyetok nanti. Oh, langsung ke dapurnya nanti. Rahasia itu rahasia banget. Oke, tapi menarik sekali sih ya, Sono Budoyo dengan kegiatannya untuk membuat pameran walaupun ada masa-masa pandemi gini tapi tetap berani gitu. Iya. Berani itu kayaknya gimana? Iya, tetap ini ya, kayak ada keberatan gitu loh. Maksudnya wah ini ada agenda nih gitu, ada agenda yang biasanya kita mengumpulkan orang banyak, harapannya kan mengumpulkan orang kan sebaik-banyaknya banyak. Tapi ini datang boleh banyak, tapi ada aturan-aturannya yang dipatuhi gitu. Ya, mungkin bagaimanapun mungkin apa ya, kita mencoba memberi kan beberapa bulan belakangan ini kan kayaknya suasananya tuh gloomy terus menakutkan terus apa ya, agak-agak orang-orang kan jadi tertekan ya, ada stresnya, ada depresinya karena situasi yang berubah. Gimana pun kan kita harus beradaptasi pada kenormalan baru ya. Sekarang adaptasi normal adaptasi istilahnya kenormalan baru ya, sebuah kelaziman baru. Nah, pameran ini tuh mungkin dari harapan saya pribadi itu kayak semacam menyegarkan, refreshment, rekreasional juga untuk istilahnya kita mencoba melarikan diri dari kenyataan adanya pandemi yang mengerikan ini. Terus kemudian kita mencari wahana rekreasi yang topiknya tidak kemudian COVID sama sekali, walaupun kita pernah pameran COVID sebelumnya, tapi kita mencoba mencari satu tema yang segar yang bisa ketika dibawa pulang oleh pengunjung nanti ada pengetahuan baru, kemudian ada gambaran baru, bisa dapat mungkin ada inspirasi baru bagi yang mungkin mencari ide-ide inspirasi yang pengen buka perusahaan merah gitu ya. Merah, iya benar. Atau motif-motif peraknya itu inspiratif banget soalnya. Seni ya. Motif-motif perak yang Kota Gede produksi, terutama di awal-awal abad ke-20 itu punya motif yang unik. Oke. Motif uniknya apa? Motif uniknya apa gitu? Rahasia. Rahasia, benar. Ya, nanti datang ke pameran sendiri. Apa sih yang bikin unik dari motif perak Kota Gede yang khas banget? Jadi memang setiap daerah itu punya khasnya masing-masing, dan Kota Gede itu khususnya di Perak itu punya kekhasan untuk membuat perak Kota Gede itu sendiri. Dan motifnya itu istilahnya kayak nyari inspirasinya tuh nggak gampang lah. Jadi inspirasinya bisa muncul motif perak Kota Gede itu mereka juga ada proses kreatif yang sangat sayang kalau dilewatkan. Kalau kita nggak tahu, ternyata motif Kota Gede ini menarik karena dia punya cerita. Kenapa bisa kemudian bisa lihat motif? Kalau kita awalnya cuma lihat cuma kayak gini, motif bunga, tapi ternyata ada ide mereka kok bisa sih bunganya dibikin nanti ada jadi biar pada datang nih. Dan sebenarnya ya kalau saya sendiri melihat
ketika ada sebuah produk karya, apalagi masyarakat dulu ketika ada punya motif aja, pasti ada harapan ataupun ada pesan sendiri nggak sih Mbak Karin? Iya, biasanya ada simbol. Simbol. Ada simbol. Jadi dia seperti doa yang ditorehkan. Sih. Jadi sebenarnya sebuah pengharapan gitu ya. Seperti sebuah simbol yang ditorehkan. Mungkin seperti itu. Ya, simbol punya pemaknaan. Iya. Yang cukup mendalam lah untuk masyarakat Kediri pada waktu itu. Oke, untuk benda-benda perak yang dipamerkan nih Mbak Karin. Kan perak ini tadi juga dijelaskan ada yang dari Mataram Islam ya. Dan sekarang di Kota Gede pun masih ada juga masyarakat Kota Gede yang juga terus untuk memproduksi. Yang dipamerkan apakah semua itu atau apa ada spesifikasi tertentu yang nantinya bakal dipamerin nggak? Yang dipamerkan mungkin tadi kita belum ada ya perak yang benar-benar dari kerajaan Mataram Islam karena tadi itu belum ada yang kemudian koleksi Museum Pesona Budaya juga belum ada perak yang dari masa Mataram Islam. Perak-perak yang ditampilkan di pameran nanti mungkin kisarannya tentang koleksi-koleksi tableware untuk jamuan makan, kemudian peralatan-peralatan keseharian, dan ada pula peralatan-peralatan yang memang dibuat untuk kalangan keraton. Jadi peralatannya tradisional, biasanya kayak ada pakunangan, kemudian ada kancingnya juga. Jadi peralatan-peralatan yang memang mendukung untuk kegiatan tradisi-tradisi keraton itu kita ada kegiatan akan itu yang akan ditampilkan nanti di pameran di Rajata. Iya. Sangat sekali ya. Memang itu bahasa Jakarta. Oke, Mbak Karin, kita akan menyapa terlebih dahulu. Ini sahabat Pesona Budaya yang sudah masuk. Ini boleh juga sekali. Ini sekarang ini sudah ada sekitar 21 yang nonton ya. Kita sebenarnya tadi bolak-balik ada yang keluar masuk juga sih. Dan juga beberapa udah ada yang nanya selamat pagi. Ini kita nyapa-nyapa dulu. Ini ada Dian Ayun, selamat pagi Dia Ayun. Lalu juga ada TACB Wonosobo juga nonton. Wow, jauh sekali dari Wonosobo ya, sahabat Pesona Budaya cabang Wonosobo. Lalu juga ada Anung Hendar Tanto juga, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ini ada Film. Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung aja kita, jangan susah-susah nanyanya ya. Ini pertanyaan yang pertama ini dari Fajar Wijanarto. Dia bertanya, kalau jadi kurator, apakah ada pendidikan kuratorshipnya? Oke, jadi Mbak Karin ini adalah kurator di Museum Pesona Budaya dan di event pameran Rajata ini juga menjadi semacam ini nggak sih project leader pameran itu? Oh bukan. Oh lebih ke kuratornya. Nanti project leadernya ada, koordinator kuratornya ada. Ada koordinator kuratornya. Oke, kalau misalnya pertanyaan tadi nih, jadi kurator, apakah ada pendidikan kuratorshipnya? Jadi kurator, apakah ada pendidikan kuratorshipnya? Sekolah kurator. Oke, sekolah kurator. Jadi menjawab pertanyaan Mas Fajar Wijanarto, kalau di Indonesia memang belum ada pendidikan yang secara resmi, secara institusional, akademis menghasilkan sarjana dengan titel kurator. Sarjana kurator itu memang belum ada. Sejauh pengetahuan saya memang belum ada, tetapi kemudian kurator di Indonesia lebih pada mereka punya background latar belakang apa sih yang bisa mendukung pengetahuan mereka untuk membangun sebuah narasi ketika membuat satu eksibisi. Eksibisi pameran? Ya, eksibisi sebuah pameran. Jadi kalau kurator di luar negeri memang ada gelarnya PhD, memang doktoral kuratorial itu memang ada. Tapi kalau di Indonesia memang belum ada yang menghasilkan itu. Tapi kurator itu nggak hanya melulu, kalau ini menurut pendapat saya mungkin akan ada terjadi kontroversi di luar sana. Ini setelah saya melakukan statement ini, tetapi semacam ini ya, ini pendapat dari Mbak Karin. Secara pribadi mungkin dibutuhkan pengetahuan, pengalaman itu yang paling penting.
pengalaman untuk menilai, pengalaman untuk membuat sebuah mengasah pengalaman itu yang paling penting sih. Terus kemudian banyak belajar untuk mencari tahu apa yang disukai, apa yang jadi minat bidangnya. Kemudian itu tadi membuat sebuah eksibisi yang dia mampu menyampaikan pesan, pengunjung bisa menyampaikan pesan. Saya belum mungkin secara secara pengalaman, secara mental juga kalau dapat titel kurator ini memang belum ya. Saya sendiri juga belum, makanya namanya kurator pameran Rajata. Khusus untuk pameran ini aja saya menyatakan diri sebagai kurator, tetapi basis saya masih belum mampu lah untuk mencapai yang namanya titel kurator kalau bisa dengan yang belum. Jadi semacam untuk mencapai sebuah apa yang disebut sebagai kurator itu diakui punya perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan panjang dari dia harus punya pengalaman juga, punya sense, punya punya sense of thinking, insting tadi untuk terus kemudian tahu cara menilai tahu cara menilai koleksi dan segala macam. Yang paling penting juga kalau bagi saya ini masih pendapat pribadi ya. Jadi kalau kurator itu lebih kayak storyteller. Jadi dia kayak pencerita. Sebenarnya kamu pengen cerita apa sih dari satu benda atau satu artefak atau satu pameran? Kamu pengen cerita apa? Nah, banyak cerita yang bisa kita tuliskan ya dalam satu benda misalnya mungkin. Tapi tugasnya storyteller adalah mencari cerita yang paling menarik dari objek benda ini. Seperti itu, Mas Fajar. Seperti Maaf itu, kalau Mas Fajar. Kalau belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Mungkin nanti Mas Fajar bisa diskusi langsung ya. Nanti ditunggu di Museum Busana Budaya. Datang ya Mas Fajar. Datang nanti mau ketemu Mbak Karin gitu. Ya, terima kasih Mas Fajar Wijanarko atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan kedua juga nih Mbak. Berat ya. Wah, ada 3. Berat banget pertanyaannya. Ini ada pertanyaan kedua. Oke, ini berkaitan dengan perak juga sih Mbak. Dari @film O-nya 2, bagaimana perawatan perak di Museum Sono Budoyo? Oke, perawatan perak di Museum Sono Budoyo. Jadi selama ini untuk perawatan pemeliharaan benda koleksi museum kami punya seksi tersendiri, divisi tersendiri yaitu konservasi. Jadi ada konservator yang handal di Museum Sono Budoyo. Pasti ya. Saja. Sono Budoyo itu harus handal. Handal aja ya. Jadi konservasi mereka yang bertugas bertanggung jawab untuk memelihara. Nggak cuma konservator sebenarnya, tetapi saya juga dan teman-teman yang di seksi koleksi memang bertugas untuk melakukan istilahnya perawatan, pengecekan rutin koleksi. Nah, konservasi yang dilakukan kebetulan untuk pameran perak ini sebelum keluar dari storage, belum keluar dari tempat penyimpanan, koleksi-koleksi perak yang akan dipamerkan itu dikonservasi terlebih dahulu supaya lebih aktif, supaya lebih hiduplah ketika pameran. Bukan tidak kemudian dikonservasi sebelumnya ya, sudah dirawat, ada konservasi preventif juga. Jadi ini digosok kalau nggak salah dengan kalsium karbonat. Ada bahan-bahan kimia. Ada bahan-bahan kimia yang dipakai untuk menggosok dan tidak sembarang bahan kimia. Nggak kemudian pakai braso kemudian digosok, nggak. Ada bahan-bahan memang yang kemudian dianggap dia ramah terhadap benda koleksi, terutama perak ya. Jadi kita pakai, kalau nggak salah nanti bisa tanya ke konservatornya di Museum Sono Budoyo, kita pakai kalsium karbonat. Gitu. Itu yang dianggap oleh konservator museum ramah terhadap benda koleksi. Karena ya ingin merawat tapi juga jangan sampai merusak akhirnya. Betul. Jadi walaupun kelihatannya kalau pakai braso pakai bahan-bahan kimia yang memang cepat bersihnya oke, tapi setelah itu kan rusaknya lebih cepat. Dia akan jadi lebih cepat, mempercepat kerusakan yang lain. Waktu dibersihkan memang bersih, tapi setelah kemudian disimpan untuk 10 atau 20 tahun berikutnya ternyata
gitu. Jadi memang konservator di museum sudah membuat resep lah. Membuat resep, dokternya museum. Dokternya museum, dia yang bertugas untuk memperpanjang koleksi museum. Itu seperti itu. Seperti itu ya. Film ya, terima kasih sudah bertanya. Langsung tadi dijawab. Mungkin nanti bisa film ke museum atau membuat acara ngundang nanti ya. Ya nanti mungkin kalau mau belajar Semacam studi banding gitu kali ya. Sama dokter perawatan koleksi museum. Bener. Tapi karena memang yang dipikirkan museum itu tidak hanya untuk pameran aja, tapi ketika koleksi ini tuh kalau bisa ya selama-lamanya ada nih Mbak ya. Istilahnya kita memperpanjang koleksi museum. Jadi koleksi-koleksi yang dari awal abad ke-20 yang usianya kan sudah 40 tahun lebih ya, mungkin hampir 1 abad. Gimana caranya yang tua-tua itu tetap bisa terjaga? Ya seperti itu sih. Jadi nggak hanya satu teknik aja, tapi kita juga ada perawatan-perawatan misalnya meyakinkan ada tindakan preventif sih sebetulnya. Mungkin proses-proses konservasi itu panjang. Mungkin bahasan yang lain lagi. Nanti kita akan buat agenda sendiri ya, diskusi sendiri dengan ahlinya. Seperti itu ya film. Terima kasih dan kita balik lagi ke pertanyaan dari saya. Ada lagi sih, cuman kita simpan dulu. Kita kembali lagi membahas soal kegiatan juga. Ketika dalam proses pameran ataupun apa ya, suatu museum atau suatu panitia pameran itu kan pasti menyampaikan berbagai macam koleksi dengan storyline. Storyline apa sih Mbak yang dibangunin ketika misalnya pengunjung ini datang pertama kali, apa yang dilihat? Storyline-nya jadi ini kembali lagi ke tadi ada 3 pesan. Ada 3 pesan yang ingin ditampilkan, yakni aspek perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Itu tercangkup dalam storyline pamerannya, akan bercerita mengenai sejarah Kota Gede. Sejarah Kota Gede, kemudian Sono Budoyo dan Kunst Amba School. Kunst Amba School. Bener bacanya ya? Iya, Kunst Amba School. Sebuah sekolah kerajinan yang menginisiasi banyak kerajinan perak di koleksi Museum Sono Budoyo. Kemudian ada gaya hidup juga, lifestyle-nya dari pengguna perak ini kayak apa sih di zaman abad ke-20, awal abad ke-20 itu sih. Fokusnya di awal abad ke-20 gitu ya. Ceritanya awal abad ke-20 dan mungkin ada sedikit tentang cerita Kota Gede hari ini. Jadi bagaimana perkembangan perak Kota Gede hari ini sedikit-sedikit. Nanti kami juga akan menampilkan salah satu pengrajin, bukan menampilkan sih sebenarnya, mengajak kolaborasi salah satu pengrajin seniman perak Kota Gede yang memang perak usahanya itu memang sudah ada sejak tahun 1910. Balik lagi awal abad 20 tadi ya. Kan Kota Gede sudah ada. Nah ini pengetahuan pengolahan peraknya itu sudah diwariskan ke ini sudah generasi ke-3. Oke. Dan nanti itulah menjadi salah satu agenda dari pameran di Raja Daeng sendiri ya. Jadi fokus kisah di antaranya ini adalah awal abad 20 tadi. 20 hingga hari ini. Berarti kalau awal abad 20 itu adalah masa-masa masih Hindia Belanda ya. Masa-masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mereka kan sudah cukup lama ya di Indonesia, di Jogja. Otomatis ada dong banyak perubahan-perubahan yang terjadi, benturan-benturan kebudayaan, benturan-benturan kebijakan yang akhirnya bisa disebut sebagai budaya Indis tadi nggak sih? Iya benar. Jadi ada yang namanya kemudian menghasilkan kebudayaan Indis, kebudayaan yang akulturasi dari produk-produk Eropa dan mencoba mengadaptasi di kehidupan yang tropis. Beda banget kan? Dari orang-orang Eropa yang empat musim, dinginnya minta ampun, tapi kemudian mereka harus tinggal di negara tropis. Akhirnya kan mau nggak mau harus beradaptasi. Dan proses adaptasinya mungkin kalau misalnya di Eropa pakai bajunya tebel-tebel gitu ya. Di sini musim panas terus. Musim panas terus gitu.
dari Mbak Karin sendiri nih, orang-orang Belanda pada waktu itu menggunakan perak untuk apa berarti Mbak? Untuk tentu saja memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kayak buat Tabung iya. tadi. Oh, Ada yang berhiasan, ada yang pakai untuk kalung gelang, kemudian ada yang untuk tableware mereka, tableware tempat makan, jamuan makan, sendok perak, piring apa, ada peraknya, kayak gitu. Terus ada juga yang memang mendukung untuk kehidupan apa, kayak kerja gitu. Jadi mereka misalnya untuk menulis surat, harus pakai wajah yang cantik, itu dari perak misalnya seperti itu. Mereka harus mengeringkan tinta aja pakai perak. tempat perak. Oh, lifestyle lagi. Jadi kalau lifestyle yang nantinya bakal dibahas di pameran Perajian. Oke, menarik sekali pastinya. Saya sendiri juga nggak sabar sih pengen nonton ya. Tunggu ya, karena masih proses instalasi. Nanti tunggu pengumumannya di sosial media Sono Budoyo ya. Jangan lupa juga untuk sahabat Sono Budoyo yang mungkin sekarang belum follow Instagramnya ya. Wah, parah banget nih. Harus follow semua sosial media kita di @sonobudoyo. Instagram, Twitter, Facebooknya juga, YouTube juga. Jangan lupa di Museum Sono Budoyo. Mbak Karin mungkin punya ya? Apa ya? YouTube? Iya, enggak punya. Enggak punya Mbak Karin ya? Saya kira Mbak Karin follow Enggak punya juga, tidak. Enggak guys. Oke, kita akan menjawab pertanyaan lagi. Mbak Karin, ini dari penanya yang sudah masuk di kolom komentar, ada Ersita_YS. Oke, ini dia bertanya mengenai kurator lagi Mbak Karin. Aduh. ini menarik sih Mbak pertanyaannya. Aduh, baik. Pertanyaannya menarik, tapi ini juga kayaknya menurut pendapat hebatnya Mbak Karin itu juga nggak Pasti ya, semuanya pribadi. Kenapa sih Mbak Karin harus ada kurator di museum? Kenapa harus ada kurator di museum? Benar. Itu tadi, mungkin aku udah bilang kan tadi harus ada yang penceritanya, storyteller. Kurator itu bisa jadi punya tanggung jawab untuk jadi storyteller atau si penceritanya. Jadi nggak cuma sekedar mengumpulkan barang-barang aja, tapi juga harus ada yang melakukan riset, ada yang harus melakukan penelitian mendalam terhadap koleksi itu untuk bisa dia bercerita. Jadi pameran membuat storyline, aku rasa itu kalau kita nggak punya data, nggak punya istilahnya bahan mentah untuk dimasak sebagai seorang chef, nanti ya makanannya garing. Lalu mungkin kita nggak akan makan apa-apa, makan mentah. Nah, jadi tugasnya kurator mungkin meracik dan memasak supaya lebih legit dan Widih, bahasanya legit dia. kayak jualan-jualan di forum jual beli ya, legit. Makasih. Tapi ya, kurator nih ya tadi bisa dibilang dokter, bisa dibilang koki juga. Ya kan nggak mungkin di museum tiba-tiba mamerin perak gitu. Tapi ada sebuah proses meneliti apakah ini perak benar-benar dari masa abad awal 20 terus cerita perak ini seperti apa. Bagaimana dia bisa punya cerita yang sangat, misalnya motifnya kok bisa gitu. Itu teman-teman kurator lah yang meneliti itu sendiri. Ya, teman-teman kurator di museum. Ya, tepuk tangan dong untuk teman-teman kurator ya. Jadi di studio Sono Budoyo ini banyak banget dan spesial ya sahabat Sono Budoyo, kita ini live dari perpustakaan Sono Budoyo. Jadi Sono Budoyo itu juga punya perpustakaan, menarik kan? Tapi perpustakaan belum tentu punya museum. Itu kan menarik. Iya, keren banget loh ini perpustakaan Museum Sono Budoyo. Ini backgroundnya ini itu di atas semuanya buku working space sekali. Boleh ngopi juga nih. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Dia Hermanto. Apa bedanya perak kota gede dengan perak daerah lain? Selain dari motif, apakah ada perbedaan khusus Mbak? Perbedaan khusus mungkin utilities produk-produknya yang dihasilkan. Misalnya kayak tadi aku bilang di awal-awal abad 20 atau malah sebelumnya di masa-masa kerajaan Arab Islam, perak kota gede itu melayani keraton juga, Solo, kemudian keraton-keraton yang ada di wilayah Jawa bagian tengah. Jadi sebetulnya awalnya ini eksklusif banget nih, si perak kota gede ini awalnya eksklusif banget. Jadi mereka hanya melayani bangsawan keraton yang
memang terbatas, jadi limited limited produk lah, memang khusus eksklusif untuk termasuk juga produk yang dihasilkan. Jadi mereka akan menghasilkan misalnya pakinangan atau tempat-tempat sesaji, tempat sajian, tempat buah yang memang diperuntukkan untuk upacara-upacara tradisional gitu. Sementara di tempat lain mungkin misalnya mereka akan secara kontekstual, secara konteks spasialnya mereka akan memproduksi memang khusus untuk kebutuhan spasialnya mereka sendiri gitu. Jadi kalau di tempat-tempat lain mungkin misalnya kayak pengrajin yang lain mungkin mereka lebih ke apa yang dibutuhkan lah, apa yang dibutuhkan di sesuai dengan pasar lah. Kalau misalnya tempat lain. Lama-lama kemudian kota gede pun juga sesuai dengan pasar juga, tapi kemudian masih tetap memproduksi untuk kalangan-kalangan keraton, dan kemudian dialektika budayanya yang muncul secara kesejarahan itu yang saya rasa membedakan kota gede dengan tempat-tempat yang lain. Karena mereka kita bisa dimunculkan juga istilahnya ada akulturasi dari budaya dari masyarakat orang-orang Eropa yang tinggal di Yogyakarta, dan mereka request untuk dibikinkan banyak peralatan dari perak, kemudian mereka disesuaikan dengan kebutuhan pasar Eropa yang lama-lama makin lama produk kota gede itu makin kuat. Jadi adanya budaya-budaya baru itu malah memperkuat waktu itu. Mereka istilahnya membantu, kayak memberi fondasi akar kota gede yang sekarang. Kalau saya lihat tuh kayak gitu. Jadi Hindia Belanda kalau nggak salah pada masa Hindia Belanda ya, perak itu termasuk salah satu ekspor yang paling perak dari kota gede itu memberikan ekspor yang cukup tinggi setelah karet. Gitu. Jadi komoditi ekspor yang cukup tinggi setelah. Jadi dia bersaing dengan beberapa komoditi. Berarti ini perak kota gede ini berawal dari untuk kerajaan hingga akhirnya bisa menembus pasar-pasar di dunia ya, sampai akhirnya tadi disebutin kalau perak kota gede ini menjadi komoditi kedua setelah karet. Pada masa Hindia Belanda ya. Kalau masa sekarang nanti juga ada pembahasan ini. Itu ya tadi Dian Hermanto sudah dijawab sama Mbak Karin apa spesialnya lah ibaratnya ya, spesialnya dari perak kota gede itu sendiri. Oke, terima kasih. Berikutnya banyak Mbak, ini sebenarnya ada 7 pertanyaan. Tolong. Lebih kena ya. Tapi menarik sekali ini dari SR_Arum. SR_Arum. Terima kasih sudah bergabung. Ini bagaimana keluh kesah terus pesan kesan dalam mempersiapkan pameran Radyata. Ini keren nih pertanyaannya. Jadi bertanya, capek nggak sih Mbak ngurusin pameran Radyata? Ya Mas Budi ada pesan sponsor dari kalau kesan yang selama ini apa namanya pasti ya ada ya namanya dinamika dalam satu produksi proses kreatif itu pasti ada banyak ceritanya, ada banyak ada banyak adu pikiran. Tapi semua itu akan memunculkan satu proses yang satu elaborasi satu ketika kita udah berhasil melewati semua dinamika itu tuh udah finish gitu. Misalnya ini bentar lagi finish, jadi kayak justru itu akan menambah kaya kita dalam khasanah keilmuan. Ini bahasa akademisnya seperti itu ya. Itu juga salah satu memproduksi, itu juga mungkin salah satu cara kita untuk mencari pengalaman mengasah insting sebagai kreator. Oh iya benar. Itu produksi yang keluh kesahnya itu tadi kita yang ketika kita ngelihat flashback, ini masih kurang, ternyata kurang banget gitu. Tapi itu jadi bahan pembelajaran untuk besok. Kalau untuk yang pameran Radyata ini secara personal, saya sebenarnya cukup menikmati proses yang panjang yang dari bulan April sampai sekarang. Enggak waktunya cukup ideal. Nggak keburu-buru.
proses brainstormingnya cukup enak. Apa namanya, ketika menggali-gali ide, menjahit-jahitkan cerita tuh ya ada yang mungkin ada yang kurang, mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi semua, tetapi saya yakin ini semua kerja bareng. Sudah sebagai kurator dan sebagai teman-teman musuh sudah the best lah untuk membuat Mungkin kalau kesannya seperti itu. Jadi apa ya, setiap pameran itu selalu punya ceritanya sih sebenarnya, nggak cuma pameran ini aja sih. Macam pameran-pameran kecil itu selalu pasti ada ceritanya. Kalau nggak ada ceritanya kan nggak seru ya. Kalau lempeng-lempeng aja malah aneh gitu. Bener. Jadi kayak gitu ya, SR kalau kesayang perhatian banget nih sama bareng gitu. Kalau kesannya juga mungkin adalah COVID ini sih. Oh, COVID, jadi ya, bener. apa yang kita kemudian harus benar-benar nata layout seperti apa, terus kita harus memperhatikan protokol kesehatannya ini sih. Jadi ini juga tantangan juga sih ketika ada COVID. Semacam juga ketar-ketir nanti waktu pameran berlangsung. Nanti apa? Malah justru jadi pengalaman sih kalau aku ya. Jadi kayak sejarah gitu ya, wow, di masa-masa pandemi apa sih buat pameran gitu. Pengalaman ya, oke. Tapi penjelasannya bener ya, itu soal kalau ya. Ini juga mau jawab pertanyaan lagi makanya baik banget ini. Bagaimana pameran itu, apakah perlu persiapan secara matang atau mempelajari salah satu peran itu? Oke. Mungkin ini ya, pasti persiapan dari pameran sudah dipersiapkan secara matang dari teman-teman museum Surabaya gitu Mbak ya? Jadi kalau dalam sebuah pameran itu mungkin sejauh aku membaca dan ketika aku kuliah gitu, ada namanya pre-production. Pre-production. Jadi pra-produksi sebuah pameran, ketika produksi sebuah pameran, dan setelah produksi pameran. Jadi yang pre-produksi, masa sebelum memproduksi sebuah pameran ini memang harus disiapkan paling matang sih, supaya memuluskan produksinya nanti dan setelah apa yang output yang ingin dicapai dari sebuah pameran. Jadi storyline harus ada, konsepnya harus matang, target audience tentu saja, kemudian pesan apa yang ingin kita sampaikan ke pengunjung. Oleh itu makanya kita target audience. Misalnya nggak mungkin dalam kita target audience anak-anak terus kita kasih judul yang sejarah-sejarah kayak kita di, bahkan mungkin produksi labelnya nanti akan beda. Dan nanti kan penentuan bahasa deskripsinya juga. Mungkin itu yang paling yang jadi apa namanya, harus tahu pesan itu akan diterima oleh siapa, pengunjung apa yang akan kita tuju. Pameran ini mau dipamerkan untuk siapa sih? Gitu. Makanya persiapan pameran dan apa ya, ide-ide besar yang itu tuh nanti akan bisa dieksekusi dengan baik ketika kita tahu apa sih yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Dan pasti itu sudah matang. Terima kasih ya, kita skor Hima 88. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ini, Mbak. Banget, bagus banget nih tanyanya. Jadi atensinya banyak banget nih, Mbak. Kapan apa nih? Kapan kuis ya? Oh iya kuis. Kapan selesai? Oke, ini pertanyaan dari Regita Yosi. Menarik juga, seberapa besar dampak keberadaan Perak saat ini terhadap pariwisata Yogyakarta? Ini dia nih, jadi apa namanya, jadi pertanyaan kita semua. Seberapa besar dampak Perak Bagi pariwisata di Yogyakarta? Cukup besar. Cukup besar. Terutama untuk apa namanya, Perak Kota Gede hari ini ya, mereka itu jelas dikemas untuk menjadi sebuah kayak living museum. Jadi dari dinas kebudayaan pun juga ingin membuat Kota Gede yang sekarang itu menjadi sebuah living museum. Jadi kita datang untuk melihat langsung kerajinan perak yang sudah secara tradisional sudah memiliki sejak itu tadi awal abad ke-20 lebih dikemas untuk mencak. Aku pikir akan sangat tujuannya untuk mendatangkan wisata itu, cuman
ada banyak ya memang ada banyak kendala sih. Tantangan juga. Ada tantangan juga misalnya tren pasarnya. Ya gimana pun juga peminatannya. Apakah pasar lokal kita sendiri juga minatnya masih besar atau enggak ke situ? Terus ke Perak ini sendiri. Tren pasar di kota gede, tren Perak kota gede itu masih mereka cenderung ekspor. Jadi ekspor barangnya memang dijual ke luar negeri. Ekspor kemudian baru untuk menjangkau pasar lokal. Yang lebih suka mungkin juga harga pasarnya juga. Tapi ada strategi yang memang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencoba nge-push kunjungan datang ke kota gede, terutama untuk kunjungan Peraknya. Mari kita dukung kebijakan itu. Setahu saya salah satunya dalam mencoba untuk membuat sebuah living museum. Itu salah satu usaha untuk tetap pariwisata pasti besar ya. Tapi bagaimana ketika pariwisata ini kita kelola secara baik untuk di kota gede ini sendiri? Apalagi ini tadi, itu gitu. Pandemi. Pandemi ini harus menjadi salah satu perhatian kita saat ini ya. Bikin pameran, hubungannya sama pandemi gimana nih? Aman nggak nih? Target kunjungan wisata pasti ada sih, cuman ya itu tadi. Oh, jadi membuat pameran juga ada target berapa nih wisata yang datang gitu ya? Kalau kan sekarang kayaknya nggak ditarget deh karena ini ya pengecualian lah ya masa-masa. Kalau tidak ada pandemi mungkin bisa ditarget. Kita berharap semoga cepat-cepat membaik lah ya kondisi sekarang ini. Oke, berikutnya ini kita balik lagi ke Rajata nih Mbak. Agenda ada nggak sih Mbak agenda sampingan dari pameran sendiri? Biasanya kan pameran tapi ada agenda sport yang lain. Nanti agendanya mungkin akan mengajarkan beberapa narasumber, beberapa orang yang memang bisa bercerita tentang kota gede lebih lagi. Jadi tunggu aja di live IG-nya Mas Tifki. Tunggu aja di sosial media Sono Budoyo. Salah satunya ada kita akan mendatangkan beberapa narasumber tadi ya. Nanti bersama Karin lagi. Tidak. Oke, harapan nih Mbak sebagai orang harapan terhadap Rajata ini. Harapan terhadap pameran Rajata mungkin ini sebuah refreshment ya, sebuah acara atau sebuah event yang diharapkan mampu hadir di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang membingungkan banyak orang, di tengah ketidaklaziman dan harus menjadi sebuah kelaziman baru, sebuah adaptasi yang baru terhadap situasi yang berbeda. Saya mungkin mengharapkan pameran ini bisa jadi sebuah oase di tengah-tengah kota, di tengah-tengah guru, di tengah-tengah ketidakpastian, karena kita berada di titik 0 km. Jadi sebuah refreshment lah, sebuah untuk melepaskan penat, untuk melepaskan kekhawatiran. Oh, di luar sana ada pandemik, mungkin harapannya bisa menjadi satu penyegaran yang baru, ada cerita baru, ada pengetahuan baru, ada narasi baru yang bisa kita bagi, Museum Sono Budoyo bagi untuk para pengunjung. Menjadi refreshment yang kangen-kangen jalan-jalan di museum ini adalah wadah yang tepat untuk melakukan. Benar ya, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Semua panitia juga mempersiapkan sebaik mungkin dan tentunya kita harap kedatangan dari sahabat Sono Budoyo. Asik. Oke, baik sahabat Sono Budoyo, jangan lupa Agustus nanti Mbak ya, tanggal 4 sampai tanggal 24 Sono Budoyo bakal ada agenda keren ya, pameran Perak, Rajata, Perak dan kisah di antaranya. Dan demikian sharing session kali ini. Oke, ada tambahan sedikit, boleh? Jadi ingat yang tadi supporting event, sempat kelupaan. Mungkin harus cek sosial medianya Sono Budoyo karena mungkin akan ada interaksi interaktif di situ. Oh, oke. Jadi bakal ada acara-acara interaktif ya, di sosial media Sono Budoyo terkait tentang pameran.
terkait pameran Rajata. Kita Rajata, perak dan kisah diantaranya ya. Oke, terima kasih Mbak Karin. Sama. Terima kasih untuk sahabat Sono Budoyo juga yang sudah nonton dari tadi jam 10. Demikianlah Sono Budoyo Sharing Session edisi kali ini. Kita tunggu untuk sahabat Sono Budoyo bisa hadir di pameran Rajata tanggal 4 sampai 24 Agustus 2020. Dan tentunya sekali lagi kami ucapin terima kasih Mbak Karin ya sudah mau kita recokin. Saatnya saya Hari Rifki untuk pamit ya, mewakili tim Sono Budoyo yang bertugas pada pagi hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat museum. Museum di hati.